Alchemist. Bagi kalian para pencinta film Battlefield The Heaven, pastinya sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Kali ini, admin akan membahas salah satu profesi yang ada di dunia Battlefield The Heaven. Apakah itu? Simak penjelasan selengkapnya. Alchemist, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah ahli kimia, namun dalam film Battlefield The Heaven, seorang alkemis adalah gelar seseorang yang menekuni penyulingan bahan obat. Bahan obat di film ini, juga bukanlah seperti bahan obat yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Karena, bahan obat yang ada di dunia ini, semuanya dipenuhi dengan energi spiritual. Dan juga bahan obat di dunia ini tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Maka dari itulah, dibutuhkan jasa seorang alkemis, untuk memurnikan bahan obat tersebut hingga layak dikonsumsi. Biasanya, bahan obat tersebut akan dibentuk menjadi pil, atau berupa cairan, yang mempunyai khasiat bagi para kultivator yang mengkonsumsinya. Efek dari bahan obat yang telah dimurnikan juga bermacam-macam. Mulai dari obat penyembuhan, penawar racun, bahkan ada yang bisa meningkatkan tingkatan kultivasi seseorang. Semua itu dibuat tergantung dari niat dan kebutuhan orang yang membutuhkannya. Di tingkat yang lebih tinggi, bahkan seorang alkemis mampu menyuling bahan obat yang bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati, meski hanya tersisa tubuh spiritualnya saja. Namun, untuk menjadi seorang alkemis tidaklah mudah. Karena, selain harus mempunyai dasar kekuatan spiritual yang kuat, syarat pertama menjadi seorang alkemis, haruslah mempunyai dua afinitas dasar, yaitu api dan kayu. Api dari seorang alkemis, digunakan untuk merubah bahan obat menjadi sebuah cairan, sedangkan afinitas kayu digunakan sebagai bahan bakar yang membuat api tetap menyala. Sedangkan, kekuatan spiritual seorang alkemis, digunakan untuk mengatur nyala api, menyatukan cairan bahan obat, hingga menjadikannya pil yang siap dikonsumsi. Untuk menjadi seorang alkemis sejati, seorang kultivator haruslah berada di tingkatan dozi atau lebih. Dikarenakan, di tingkatan itu mereka sudah bisa mengalirkan doki mereka menjadi api doki. Mereka juga diharuskan mengikuti tes, untuk membuat pil obat. Biasanya, mereka mengikuti tes di rumah asosiasi para alkemis, baik itu yang berada di pusat kota, maupun yang ada di cabang kota. Setelah mereka lulus ujian, mereka akan diberi jubah resmi seorang alkemis, mereka juga akan diberikan sebuah lencana bergaris yang menempel di dada mereka, sebagai tanda, ia adalah seorang alkemis. Garis yang ada di lencana itu pun, bisa digunakan untuk mengetahui level berapakah seorang alkemis tersebut. Misalnya, ada dua garis di lencana mereka, sudah pasti mereka adalah seorang alkemis level 2, dan begitu seterusnya. Manfaat lain yang didapatkan setelah menjadi seorang alkemis adalah, mendapatkan fasilitas untuk meminta bahan obat yang dibutuhkan, baik di cabang asosiasi, maupun di pusat asosiasi alkemis. Ada juga, fasilitas lain yang didapatkan seperti, bisa menikmati penerbangan di atas hewan terbang ajaib secara gratis. Namun, bila seorang alkemis bisa memenangkan perlombaan besar, yang diadakan asosiasi alkemis, mereka akan mendapatkan fasilitas yang lebih luar biasa lagi. Bahkan, mereka biasanya menjadi rebutan bagi klan-klan besar dan berbagai sekte terkenal yang ada di kota tempat mereka tinggal. Tatkala seorang alkemis sudah mempunyai nama besar, mereka bisa meminta atau mengumpulkan para kultivator kuat untuk membantu mereka. Bahkan, para kultivator itu pun rela mengorbankan hidup mereka demi menjaga alkemis tersebut. Perlengkapan yang harus dimiliki seorang alkemis antara lain. 1. Api. Api adalah hal yang paling penting dalam memurnikan bahan obat, semakin baik apinya, semakin baik pula kemurnian pil yang dihasilkan. Ada 3 jenis api, yang bisa digunakan oleh seorang alkemis, mulai dari api yang dibuat oleh doki, api binatang ajaib, serta yang paling baik adalah api surgawi. Namun, untuk mendapatkan api surgawi, itu sangatlah sulit.
Jika ada alkemis yang berhasil mendapatkan serta menggunakan api surgawi untuk memurnikan bahan obat, maka hasil dari pil obat tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi. 2. Tungku obat. Setelah api, tungku obat adalah hal wajib yang para alkemis harus miliki. Semakin baik kualitas tungku obatnya, semakin baik pula tungku tersebut menahan fenomena tak wajar yang terjadi saat proses pemurnian obat sedang berlangsung. Ciri kualitas tungku obat yang baik ialah bisa menahan suhu yang sangat panas dari penggabungan api surgawi, yang tentunya bila tungku obat biasa pasti akan pecah karena tidak bisa menahan suhu dari api surgawi tersebut. 3. Resep obat. Untuk membuat pil obat, tentunya terlebih dahulu para alkemis membutuhkan resep obat. Sehebat apapun kemampuan alkemis dalam pembuatan obat, tanpa resep, mereka tidak akan bisa membuat obat. Resep obat ini juga dibedakan menjadi 9 level, semakin tinggi levelnya semakin sulit untuk dibuat. Para alkemis biasanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk membaca resep, barulah mereka membuat pil obat. Resep obat ini juga bisa digunakan sebagai alat pertukaran di antara para alkemis. Ada yang menukar dengan bahan obat, inti monster, dan sebagainya. Bagi seorang alkemis yang hebat, biasanya mereka justru membuat resep obat mereka sendiri. Seperti Yao Chen, berkat pengalaman dan kemampuan hebatnya, dia banyak membuat resep obat langka yang sangat luar biasa. Selanjutnya ialah tingkatan seorang alkemis. Tingkatan seorang alkemis ada 9 level. Level 1 sampai dengan level 7 adalah tingkatan awal, biasa juga disebut tingkatan mortal. Sedangkan, level 8 adalah tingkatan surgawi. Level ini juga dibagi lagi menjadi 3 sub-level yakni, level surgawi awal, menengah dan level surgawi sempurna. Level ini juga sangat sulit dicapai, itulah sebabnya, di seluruh benua Douki, jarang sekali menemui seorang alkemis tingkat 8 ini. Sedangkan level 9 adalah, tingkatan tertinggi. Bisa dikatakan, level 9 ini adalah gelar bagi seorang doudi yang berprofesi sebagai alkemis. Untuk menembus berbagai tingkatan itu, selain harus bisa membuat pil mulai dari pil tingkat 1 hingga tingkat 9, seorang alkemis haruslah meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Jika kalian bertanya, apa sajakah tingkatan kekuatan jiwa di dunia Battlefield The Heaven? Admin sudah membuat videonya. Linknya sudah admin taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya adalah, di benua Douki, ada salah satu klan yang semua praktisinya mengkhususkan diri sebagai alkemis. Mereka biasa dikenal sebagai klan obat atau klan Yao. Dikatakan, klan ini adalah yang terbaik dalam pembuatan segala jenis obat. Guru Xiaoyan Yaolao juga berasal dari klan ini. Ada juga, tempat suci bagi semua alkemis. Tempat suci itu biasa disebut Pil Tower. Di sanalah tempatnya para alkemis yang berada di dataran tengah benua Douki berkumpul. Di sana pula Yao Chen dan Xiaoyan, guru dan murid mengukir prestasi sebagai juara pengumpulan pil. Di balik kehebatan dan kemuliaan seorang alkemis, tentunya mereka juga mempunyai sifat buruk. Antara lain, seorang alkemis secara alami tidak bisa menahan diri jika menemui bahan obat langka. Tidak jarang, mereka bisa mengeksploitasi tempat keberadaan obat langka tersebut, sehingga merusak alam tempat tumbuhnya bahan obat langka itu. Selain itu, seorang alkemis tidaklah bisa dengan mudah disinggung. Jika menyinggung seorang alkemis, apalagi dia adalah alkemis tingkat tinggi, mereka bisa dengan mudah mengumpulkan para kultivator kuat, untuk membalaskan dendam mereka kepada orang yang telah menyinggung mereka. Ada satu lagi, yang merupakan sifat buruk dan aturan baku para alkemis. Yaitu, ketika meminta bantuan kepada mereka, orang yang meminta bantuan haruslah menyediakan bahan obat mereka sendiri. Karena seorang alkemis, hanya bertanggung jawab untuk memurnikan bahan obat menjadi pil saja. Saat memurnikan bahan obat, seorang alkemis tidaklah sama sekali bisa diganggu, oleh karena itu, biasanya mereka meminta bantuan seorang kultivator kuat, untuk membantu menjaga mereka, ketika sedang memurnikan bahan obat.
Selain bisa berakibat kegagalan pada bahan obat yang sedang ia murnikan, mereka juga bisa terluka oleh serangan balik dari bahan obat yang sedang ia murnikan. Bahkan, ada banyak alkemis yang kehilangan nyawanya setelah dia diserang saat sedang memurnikan bahan obat. Resiko lain menjadi seorang alkemis adalah, begitu para alkemis memurnikan obat level 7 ke atas, obat yang mereka murnikan itu akan bisa mendatangkan bencana petir. Bila seorang alkemis tidak mempunyai kemampuan ataupun dukungan untuk mengatasi bencana pil petir, mereka bisa terluka parah ataupun kehilangan nyawa mereka. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai seorang alkemis, versi Semar Motivasi Channel. Di balik kemuliaan dan kehebatan seorang alkemis, resiko dari profesi ini juga sangat mengerikan. Semoga penjelasan kali ini dapat membantu kalian untuk mengerti dan memahami profesi yang ada di film ini, sehingga kalian bisa lebih memahami alur cerita yang ada di dunia Battlefield The Heaven. Sampai jumpa di next video.